Pramugari kecil tanpa sengaja langsung duduk di paha pemuda itu. Posisinya terlalu hangat, kan? Pramugari kecil agak canggung. Jadi dia berusaha cepat-cepat bangkit. Namun, dia terlalu bersemangat. Langsung mengenai bagian sensitif pemuda itu. Hingga merusak bagian pentingnya. Pemuda itu dikatakan oleh pramugari bahwa layanannya sangat buruk. Apa yang harus dilakukan jika nanti istrinya mengeluh? Namun jawaban pramugari kecil itu membuatku terkejut. Bagaimana kalau aku memijatmu? Memijat. Astaga. Tidak menyangka ada layanan yang begitu istimewa di pesawat. Ayo saja. Wah, dia masih perawan nih. Aku malu sekali dan segera kabur. Sedangkan pemuda itu khawatir akan efek samping. Segera setelah turun pesawat, dia langsung berlari ke kamar mandi untuk buang air. Dia ingin memeriksa apakah organ vitalnya masih berfungsi dengan baik. Beruntung semua fungsinya masih normal. Perasaan pulih sepenuhnya sungguh menyenangkan. Namun, dia tidak menyadari ada kolam di belakangnya. Kamu. Siapa kamu? Kenapa ada suara perempuan? Nak, cepat-cepat pakai celana dan bersiap untuk kabur. Tak disangka, tetap membuat wanita cantik itu terkesima. Gadis itu sampai menutupi wajahnya yang kecil. Lalu meminta pemuda itu melemparkan handuk dari rak. Pemuda itu merasa dirinya terjebak. Segera lemparkan handuk mandi ke wanita cantik. Kemudian bersiap untuk melarikan diri. Tapi begitu pintu dibuka, King Cheng, cepat bangun. Su Qingge. Kalian bersaudara bersenang-senang juga ya? Sial, ternyata aku ditangkap basah oleh suaminya. Kau sudah terjebak kali ini, ya? Awalnya, pria itu berniat untuk berdamai dengan mantan istrinya. Tapi begitu mengingat adegan yang baru saja dilihatnya, seketika hatinya hancur. Dia langsung memberikan mantan istrinya sebuah perjanjian pembagian harta. Pemuda itu merasa telah merusak kebahagiaan orang lain. Aku di samping hanya jadi pengganggu. Tapi tidak tahu. Sebenarnya, dirinya telah banyak membantu gadis berkacamata. Ternyata, gadis berkacamata sudah lama menyadari wajah jelek mantan suaminya. Dia tahu mantan suaminya selalu mengerjakan penelitian dan pengobatannya. Untuk menjual hasil penelitiannya tentang sel induk ke tokoh besar asing. Untuk membuat mantan suaminya benar-benar kehilangan harapan. Dia dengan sukarela mengajak pemuda itu untuk menegaskan klaimnya di depan mantan suaminya. Dia mengatakan pria muda itu adalah kekasih sekarangnya. Dia pikir gadis kacamata itu tertarik padanya. Namun setelah pria itu pergi, gadis kacamata itu langsung ingin mengusir pria muda itu. Dia berpikir dia datang untuk memperbaiki keran air oleh tukang listrik dan air. Namun, pria muda itu tiba-tiba menunjukkan sertifikat properti. Astaga, ternyata dia adalah pemilik properti. Sekarang jangan bilang orang tidak bisa diusir. Malah harus pandai memuji mereka. Untuk membuat pemuda setuju untuk berbagi sewa. Para wanita menggunakan berbagai cara. Bahkan menggunakan si cantik sebagai strategi. Mereka juga berjanji untuk mencuci dan memasak untuk pemuda itu. Keesokan paginya saat membuat sarapan, hanya adik perempuan yang bangun. Gadis berkacamata tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena dia lupa memberitahu dua saudara perempuannya yang lain. Pemilik rumah sudah kembali. Jadi dia segera membawa adiknya ke rumah utama. Seketika dia terkejut. King Cheng, kenapa kamu teriak-teriak pagi-pagi begini? Melihat hantu? Saya pergi. Apa yang terjadi? Bukan dia kemarin malam? Itu bukan gadis cantik itu? Terlalu konyol, kan? Meskipun kamu pemilik properti, kamu tidak boleh masuk ke kamar saya tanpa izin. Kamu benar-benar tidak sopan. Tolong itu kamar utama. Itu kamar saya. Saya tidak peduli. Pada dasarnya, kamu yang salah. Cepat minta maaf. Dan kamu tidak memakai pakaian. Terlalu jahat. Ini kebiasaan pribadi saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Untuk lebih berhati-hati ke depannya. Ini adalah yang terakhir kalinya. Baiklah, baiklah. Nah, jika kita ingin membuat kesepakatan, tidak bisa hanya mengikat saya. Mari kita semua buat peraturan bersama. Kamu juga di malam hari nanti. Tidak bisa sembarangan ganti kamar. Terutama kamar saya. Saya. Dan kamu di masa depan, pakailah lebih banyak pakaian. Jangan sampai terbuka ke samping. Sampai ke pangkal paha. Kamu. Dan kamu. Saat masuk, harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Tidak boleh sembarangan masuk ke dalam ruangan. Kenapa rasanya seolah aku yang salah lagi? Baiklah, aku. Sudah selesai, mau kembali tidur siang. Tidak benar. Jelas-jelas dia. Dia telah mengambil keuntungan dari kita. Kenapa sepertinya? Dia berbalik melawan kita? Iya, benar.
Ayo kita cari dia dan minta pertanggungjawaban. Atau kita biarkan saja? Lagi pula, kita sudah tahu semua tentang dia. Semua orang anggap saja sudah seimbang. Tuan rumah adalah pria idamanku. Tidak bisa membuatnya terlalu kesulitan. Yowei benar. Ada pria baru di rumah. Nanti harus lebih hati-hati. Cepat ganti bajumu. Oh. Dia justru tidak mengkritikmu. Memang benar-benar saling cocok. Kau bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Ketika teman-teman perempuan semuanya waspada terhadap pemuda itu, pramugari kecil itu justru diam-diam pergi ke kamar pemuda tersebut, karena dia sudah lama menaruh hati pada pemuda itu. Ternyata saat di pesawat, kapten pesawat tiba-tiba pingsan karena sakit. Seorang pria yang mengaku dokter mengatakan bahwa dia bisa mengobati, dan meminta pramugari muda untuk merekam video promosi. Hasilnya setelah setengah hari tidak ada gunanya. Saat itu, pemuda itu berbicara, mengatakan bahwa kapten mengalami pneumotoras. Harus segera dioperasi. Kalau tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Pramugari kecil kebingungan. Di pesawat tidak ada kondisi untuk operasi. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, pemuda itu mengambil botol air mineral di meja. Kemudian ia menarik selang oksigen dari masker oksigen. Hanya dengan beberapa barang sederhana ini, ia berhasil membuat katup satu arah. Selesai melakukan operasi sulit, dokter muda itu berhasil menyelamatkan kapten dari kematian. Namun, ketika semua orang terkesima dengan keahlian medis dokter muda itu, masalah baru muncul. Pesawat harus segera diterbangkan. Pesawat akan segera jatuh. Siapa di antara kalian yang bisa menerbangkan pesawat? Apa yang sedang kalian lakukan? Pesawat juga butuh penumpang untuk terbang. Maaf, tapi kapten tidak bisa mengoperasikan pesawat seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Selesai, jika ini benar-benar terjadi. Ibu, aku ingin pulang. Sudahlah. Bukankah ini hanya menerbangkan pesawat? Saya bisa. Ini juga bisa kamu. Apa susahnya? Hebat. Tidak bisa. Menerbangkan pesawat bukan permainan. Ini menyangkut keamanan hidup semua orang. Bukan semau kamu. Lalu bisa begitu saja. Kalau bisa, coba saja. Aku pergi saja. Aku sudah lama tidak suka padamu. Ngomong terus. Seperti perempuan. Pramugari kecil terpesona oleh bakat pemuda itu. Begitu mendarat, dia langsung mencari orang. Tapi pemuda itu sudah menghilang. Malamnya, saat pulang ke rumah, pramugari kecil pergi ke kamar sahabatnya. Dia mengira orang yang terbaring di tempat tidur itu adalah sahabatnya. Dia bahkan mengungkapkan isi hatinya kepada sahabatnya. Aku bertemu dengan pangeranku. Apa kamu tidur tengkurap? Kamu sekarang terlihat lebih lebar. Harus diet. Kamu sudah tidur? Kalau begitu, aku juga tidur. Berada di sampingmu sangat nyaman. Kepada yang dicintai. Saya pikir kita tidak akan bertemu lagi. Tapi ternyata malah berhasil tidur dengannya. Jadi ketika teman-teman wanita saya menyerangnya, hanya kosmonawati ini yang tidak marah, malahan merasa sangat senang, dan bahkan berani mengungkapkan perasaannya kepada pria itu. Awalnya saya pikir, kau takkan lagi ku berjumpa. Aku tak sangka. Kau ternyata pemilik penghuni rumahku. Oh. Kau pasti awak flight stewardess itu, kan? Aku katakan, kenapa muka awak begitu familiar? Tapi semalam, kamu tidur tidak tenang ya? Leherku hampir putus karena kamu. Itu, satu kata maaf. Cukup tidak? Kamu tidak perlu mengkompensasi aku sedikit? Jangan datang ke sini. Aku datang. Suara apa itu di luar? Ada orang datang mengganggu di rumah. Pergi lihat. Xiao Jiaxin, keluar kau sini. Ayah Yo Hao. Pak, ini ada apa? Jiaxin, aku tanya kamu, apakah kamu telah melakukan sesuatu yang menyakitkan Yo Hao? Yo Hao, kamu lagi ngidam apa ini? Xiao Jiaxin, kau sudah lupa secepat itu? Perlu bantuanku untuk mengingatnya? Tadi malam, kau pergi dengan pria liar itu. Setelah itu, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Aku melakukan apa? Ada hubungannya denganmu? Kamu merasa apa untuk datang ke sini? Menghukum dan menuntut. Kamu bilang tidak ada hubungannya. Keluarga Zhao sudah menerima mahar dariku, agar kamu dinikahkan denganku. Kamu bilang tidak ada hubungannya. Mahar akan aku kembalikan. Aku tidak akan menikah denganmu. Jiaxin. Keluarga Yo di Jiangcheng kita sangat berkuasa. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Kalau tidak, dengarkan saja kata Papa. Menikahlah dengannya, kumohon. Papa. Apa kamu tega melakukan ini? Apa kamu mendorongku ke dalam api? Apa kamu mau menikahiku?
Apakah itu menyusahkanmu? Keluarga Yao adalah keluarga terhormat di Jiangcheng. Menikahimu itu adalah penghargaan bagimu. Sia-sia. Bukankah kamu yang meminta aku untuk menyerangmu? Semakin kamu melawan, semakin aku merasa terangsang. Apa yang ingin kau lakukan? Berhenti. Maaf, Yao Xiao. Berikan aku sedikit muka. Kau punya muka apa? Jangan mendekat. Yo Hao, beri aku sedikit penghormatan. Saya akan menelepon polisi sekarang. Bukankah ini Dr. Su? Kenapa kamu tidak melakukan penelitian? Sel-sel punca supermu? Bagaimana kamu tahu? Saya juga tahu tentang tubuhmu. Lumayan juga. Tak tahu malu. Aku akan melapor sekarang dan menangkapmu. Apa yang kau laporkan? Kalian berdua, tangkap dia. Tahan dia. Aku harus menghadapi keduanya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Cantik, aku datang. King Cheng. Tenang, aku di sini. Siapa yang berani mengganggu kalian? Mengapa masih bengong? Ayo lakukan dia. Yo Hao, berani kau mengganggu kakakku dan Jiasin? Ku bilang, kau sudah lelah hidup. Ahda, ahda. Raja Muay Thai ada. Betul, dia adalah yang bertarung tangan kosong melawan harimau. Memukul hingga mati seekor sapi. Raja Tinju Hitam ada. Bagaimana? Apakah kamu takut? Meskipun begitu, hanya bisa berani menghadapi. Hei, kamu tidak bisa mengalahkannya. Tadi saat bertengkar, kamu bersembunyi jauh-jauh. Sekarang berpura-pura jadi hebat. Pergi jauh-jauh. Hati-hati, nanti kamu kena percikan darah. Itu kamu. Kalian saling mengenal ya? Zhao Jiasin, kenapa kamu berpura-pura bodoh? Dia kan yang kemarin malam. Ngapain ngomong panjang lebar? Masih mau bertarung atau tidak? Ada. Hancurkan dia. Pelukan sambil menjatuhkan. Ini adalah teknik yang bagus. Tapi saat ini tidak bisa digunakan. Kamu tidak mengerti apa-apa. Tidak bisa dijatuhkan. Tidak baik. King Cheng. Ada, kalahkan dia, kalahkan dia. Ada, kau tahannya. Berani datang ke rumahku. Kau masih ingin hidup untuk pergi. Aku adalah anak sulung dari keluarga Yao. Kau berani memukulku. Keluarga Yao itu apa sih? Keluarga Zhao? Keluarga Zhao. Apakah keluarga Zhao sudah gila? Jiasin, cepat hentikan dia. Jika Yao Xiao terbunuh karena keluarga Zhao kita akan hancur. Xiao Tianj, cepat lepaskan dia. Jika dia terluka, kita semua akan hancur. Lepaskan. Keluar. Jangan pernah muncul lagi. Di rumahku. Aku akan membuat keluarga Yao menghilang dari Jiangcheng. Iya. Aku bilang keluar. Aduh, pelan-pelan. Tenangkan diri, bos. Anak ini benar-benar bisa bertarung. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya. Yao Xiao, apakah barangnya sudah didapat? Aku sampai lupa urusan penting ini. Apakah ada sesuatu yang berubah? Semua ini salah mantan istrimu. Terlalu cantik. Aku hanya fokus melihat mantan istrimu. Lupa apa itu? Itu sel punca super dan sebagainya. Aku sampai lupa. Itu sel punca super. Aku nyaris terjebak. Ketidaktahuan. Kamu bilang apa? Aku tidak bisa mengalahkan Xiao Tianche. Aku masih bukan kamu? Yao Xiao yang aku wakili. Tapi ini keluarga Henry. Apakah keluarga Yao masih ingin terbang tinggi? Semua ini perintah dari ayahku. Kalau tidak,
Bagaimana saya? Silakan bicara. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Su Qingge dan Zhao Jiaxin memiliki persahabatan yang dalam. Anda hanya perlu memanfaatkan Zhao Jiaxin. Tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sel punca super. Sepertinya dia terluka. Dengan luka yang parah. Apakah kita harus membawanya ke rumah sakit? Saya baru saja memeriksanya. Tanda-tanda kehidupannya. Semuanya stabil. Tapi tidak tahu kenapa. Dia tidak bangun. Lebih baik membawanya ke rumah sakit. Tidak perlu repot-repot. Dia itu hanyalah gangguan sirkulasi darah dan qi. Memberikan obat untuk mengaktifkan sirkulasi darah sudah cukup. Mengaktifkan sirkulasi darah. Ini adalah teori dalam kedokteran tradisional Tiongkok. Meskipun ada beberapa hal mistis dalam kedokteran tradisional. Namun terkadang memang bisa mencapai efek yang luar biasa. Kalian harus percaya pada ilmu pengetahuan. Bangun, bangun. Sungguh ajaib. Ini adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Preman. Kau harus mengerti situasinya dengan jelas. Baru bisa bicara, ya? Tidak tahu baik buruk. King Cheng. Kau telah salah paham pada Tuan Xiao. Tadi dia yang menyelamatkanmu. Dia. Di mana ada? Apakah Yo Hao dan yang lainnya melakukan sesuatu padamu? Tenang saja, dia sudah diusir oleh kakak Tianche. Kakak Tianche sangat berani tadi. Dia membuat mereka melarikan diri ketakutan. Dia yang mengusir mereka. Mustahil untuk seorang ada dengan kemampuan seperti itu. Seorang tanpa nama. Absolut mustahil untuk mengalahkannya. Kalian cepat ceritain sama saya dong. Bagaimana dia bisa mengalahkan Ada? Tianche GG baru saja. Seperti ini, meletakkan tangannya di dada dia. Kemudian dia langsung tidak bisa berkelahi. Potong. Menang tanpa kekuatan. Ayo, ayo, ayo. Berantem juga ada aturannya ya. Seperti kau. Kalau sudah di medan perang, pertama, biarkan dia dipukul 3 kali. Kamu. Sudah. Hari ini berkat Tuan Xiao, kamu belum cepat-cepat berterima kasih padanya. Terima kasih saya. Saya tidak akan berterima kasih pada si imut ini. Tuan Xiao. Hari ini saya benar-benar minta maaf. Adik saya terlalu tidak sopan. Tadi terima kasih ada kamu di sini. Tidak masalah, tidak masalah. Saya sebagai tuan rumah, menyelesaikan masalah untuk kalian. Itu juga seharusnya. Baiklah, baik. Jiaxin, kakekmu baru saja menelepon. Minta kita pulang. Katanya di rumah ada urusan mendesak. Pasti, memaksa saya menikah dengan Yo Hao. Saya tidak mau pergi. Itu tidak bisa. Kakekmu pemarah. Kamu juga tahu. Sangat. Kalau dia marah, dia akan mengusir seluruh keluarga kita. Kita akan tinggal di mana? Sangat merepotkan. Kamu ini. Kak Jiaxin, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Aku punya ide. Ide apa? Jika kamu mencari pacar yang tampan untuk berpura-pura jadi kamu. Dengan begitu, kakekmu tidak akan menyulitimu lagi. Kan? Betul juga sih. Tapi keburu-buru mencari siapa? Ide itu agak buruk, ya? Iya, sedikit terlalu gegabah. Ide itu sangat bagus. Mulutku yang kotor ini, mengalahkan dewa idola sendiri, dengan tangan kosong. Saya tidak bisa. Tolong bantu ya, Tuan pemilik properti. Mengambil malam perdananya. Bantulah mengatasi kesulitan di depan matanya. Anggap saja sebagai kompensasi untuknya. Ya kan? Kalau begitu, orang baik harus sampai akhir. Mengantar Buddha sampai ke barat. Aku juga akan menemanmu. Aku juga pergi. Kak Jiaxin, aku akan melindungimu. Siapa yang berani mengganggumu, aku akan memecahkan kepalanya. Terima kasih, semuanya. Zhao Essenye. Di Jiangcheng, Anda juga, termasuk orang penting. Bicara harusnya berlaku. Hitung-hitung. Tapi Zhao Jiaxin di luar, berhubungan dengan pria, menggabungkan diri dengan orang luar untuk merusak saya. Keluarga Zhao seharusnya memberikan penjelasan kepada saya. Silakan tenang. Saya sudah memanggilnya kembali. Saya akan memintanya untuk meminta maaf langsung kepada Anda. Jangan mengelabuhi saya. Saya memanggilmu Tuan San. Kamu benar-benar menganggap dirimu
Ketika seseorang sudah jadi karakter, kan? Ah, Zhao Laosan. Jangan sok tahu ya. Hari ini kalau kamu tidak membawa Zhao Jiaxin ke tempat tidurku, keluarga Zhao siap-siap hancur ya. You Xiao. Tenang, tenang. Aku segera pergi. Bawa Vicky Chai kembali. Tidak perlu membawanya paksa. Aku sudah kembali. Oh. Semua sudah hadir ya. Berani juga ya. Kau berani sekali ya. Berkeliaran di sini masih berani. Sungguh sombong dan tidak tahu malu. Aku sejak kecil. Sombong dan tidak tahu malu. Sulit untuk berubah. Keluarga Yao kalian. Sungguh memiliki tradisi yang baik. Yao Hao. Jangan mengganggu keluargaku di sini. Lagi. Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan menikah denganmu. Pacar. Ini adalah pacarku. Xiao Tianche. Oh, putriku yang baik. Dari mana kamu sembarangan mengambil seorang pria untuk menipu kami? Kamu memang sengaja bermain-main dengan kami, kan? Itu Ping Ping. Begitulah. Sebenarnya dalam hal ini, Jiaxin juga banyak menderita. Saya rasa kamu sebaiknya tidak berbicara lagi. Kalian berdua memang hubungan ayah yang baik dan anak yang taat. Apa kamu masih mengurus urusan keluarga Zhao? Apa saya masih mengurus urusan saya? Ini adalah ibu tiri Jiaxin. Wanita ini sangat jahat. Penuh tipu daya dan kejam. Dialah yang mengambil keputusan. Harus menikahkan Jiaxin dengan Yao Hao. Ada apa dengan Yao Xiao yang buruk? Keluarga terhormat, muda dan kaya. Di Jiangcheng, betapa banyak perempuan yang berusaha masuk ke keluarga Yao. Aku sudah berusaha keras untukmu. Kau tahu tidak, kamu jangan terlalu banyak berkata manis di sini. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, kemewahan dan kekayaanmu. Kamu, Sen, kamu ngomong apa sih? Kalau mau menikah, silakan. Tapi aku tidak mau menikah. Aduh, kamu ini tidak punya hati. Aku susah payah berjuang untukmu. Mendapatkan kesempatan ini masuk ke keluarga Yao. Menjadi nyonya muda. Kau tidak menghargainya saja sudah cukup. Ternyata kau malah mengejekku. Kau bahkan lebih jahat daripada ibumu sendiri. Apa yang kamu katakan? Kak. Bagaimanapun juga, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Kalau kamu tidak menghargainya, sudahlah. Bagaimana bisa bicara seperti itu kepada ibu? Nona. Walaupun kamu tidak mengakui ibu, tapi ibu tetap adalah orang yang lebih tua. Kamu begitu tidak sopan. Berbicara dengan nyonya. Bukankah itu melanggar norma? Nona. Sebaiknya cepat minta maaf kepada nyonya. Siapa lagi ini? Adik perempuan tiri Jiaxin. Dengan pengurus rumah Zhao. Pengurus rumah. Seorang pengurus rumah yang mengatur segalanya. Memaksa saya untuk meminta maaf kepadanya. Padahal dia yang mencemarkan ibu saya. Cukup. Tidak tahu aturan. Tanpa penghormatan kepada para senior. Kamu benar-benar menyusahkan saya. Jiaxin, lihat, kakekmu marah. Atau mungkin kamu harus minta maaf ke bibimu. Tidak usah. Hahaha. Zhao Jiaxin, aku awalnya mengira kamu sangat sombong. Tidak kusangka posisimu di rumah. Ternyata tidak lebih baik. Seandainya aku tahu seperti ini, aku tidak akan membuang banyak tenaga. Langsung saja ngomong dengan keluargamu. Tentukan tanggal pernikahannya. Putri besar, apa yang masih kau tunda? Menurut aturan keluarga Zhao, menantang orang tua, itu berarti harus menerima hukuman keluarga. Memintamu meminta maaf, sudah dianggap ringan. Nyonya Mei, tunggu. Aku bisa jawab soal ini, biarkan aku yang mengerjakan. Apa? Kamu harus minta maaf padanya. Minta maaf. Aku bukan minta maaf untuk dia. Aku yang akan mengajarkanmu pelajaran. Kamu berani memukulku. Seorang pelayan kecil. Berani menegur, putri sulung. Yang berani melanggar aturan. Juga pantas menyebut aturan. Benar-benar layak menjadi dewa idola saya. Jiaxin pasti sangat terharu, kan? Sudahlah, sudahlah. Ini adalah rumah Zhao. Simpen baik-baik, simpen baik-baik. Sudah besar begini, kecuali ibuku,
Ini adalah pertama kalinya ada yang berjuang untukku. Saya menangis, Lan. Sekarang, kalian semua bisa berbicara dengan baik, kan? Kalau begitu, mari kita bicara serius tentang hal penting. Xiao Jiaxin, karena tidak mau menikah denganku, bukan berarti tidak bisa. Kalau begitu kamu perlu membayar mahar 1 miliar, ditambah bunga harus dikembalikan semua padaku. Kalau begitu aku bisa mengabaikan masa lalu. Sudah lama disiapkan. 1 miliar. Kembalikan. Tidak, tidak cukup, tidak cukup. Kakekmu membayar aku 8 juta keramik biru. Ibumu yang baru membayar aku 5 juta untuk biaya perkenalan. Adikmu membayar aku 3 juta red envelope. Dan juga kamu, ayah yang baik ini, telah mengambil 2 juta chip dariku. 20 juta. Kakek, 20 juta itu semua dariku, yang dengan susah payah aku kumpulkan. Aku tidak berharap kalian hadiah dan amplop merah dikembalikannya. Kau kembalikan saja 10 juta dolar mahar itu. Baik tidak? Tidak ada lagi. Apa? Mana ada 10 juta dolar lagi? Kau rugi terus dalam menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun. Kita sudah lama mengambil uangnya. Pergi menutup lubangmu. Tidak mungkin. Pada kuartal terakhir saja, saya telah menguntungkan perusahaan 30 juta. Jika bukan karena kalian, setelah pengeluaran besar keuangan, perusahaan memiliki beberapa ratus juta di akunnya. Beberapa ratus juta di akun perusahaan. Pasti ada yang begitu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu mencurigai kami menguras perusahaan. Kak, jangan terlalu jauh. Jelas-jelas kamu sendiri yang gagal mengelola. Bagaimana bisa kamu menyalahkan kami? Kalian. Apakah kalian masih manusia? Kalian terlalu berlebihan. Sungguh keterlaluan, Jiaxin. Aku benar-benar kecewa sekali padamu. Kalian, Xiao Jiaxin. Kamu tanya mereka untuk 10 juta juga tidak ada gunanya. Ketika mereka menerima mas kawin, keluarga Zhao membantumu menandatangani kontrak perbudakan. Jika kamu tidak menikah ke sini, itu adalah ganti rugi 1000 kali. Itu 2 miliar dolar loh. Kamu tidak akan pernah lunasi seumur hidupmu. Apa? Ternyata selain dirimu, keluarga Zhao ini memang sangat buruk. Mereka berniat mendorong saya ke jalan buntu. Jangan bicara dengan nada yang terlalu keras. Bukannya tidak ada jalan keluar. Kau bukan tidak memiliki perasaan yang dalam dengan Dr. Su itu? Dan yang kudengar, Dr. Su ini sedang melakukan penelitian teknologi sel punca super. Harganya tidak murah. Jika dia bisa menyerahkan teknologi sel punca super, saya bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Bertanya-tanya ternyata ini untuk sel-sel induk super datang. Tidak tahu. Apakah Dr. Su bersedia menebus saudara perempuanmu? Saat ini adalah ujian persahabatan sejati. Hahaha. King Ge, aku tahu paten itu sangat penting bagimu. Tapi jika kamu mau membantuku, sisa hidupku, semua uang yang kuperoleh akan kuberikan padamu. Kak, tolong bantu Kak Jiaxin. Tolonglah. Bukan saya enggan membantu, tapi teknologi itu belum sepenuhnya matang. Saat diterapkan, akan menyebabkan hasil yang serius. Oh, ternyata masih setengah jadi ya. Jadi saya perlu memikirkannya. Tapi kamu tidak apa-apa. Saya akan memperbaikinya untukmu. Liu Ziyuan. Ternyata kamu yang berbuat nakal di belakang. Kamu terlalu memuji saya. Saya tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Ini adalah karena keluarga You yang mengundang saya sebagai penasihat medis mereka. Saya hanya bertanggung jawab untuk membantu mereka menghasilkan uang. Jangan kira saya tidak tahu apa motifmu. Saya katakan padamu, saya tidak akan membiarkanmu menjual super stem cell ke luar negeri. Anda salah, sel-sel punca super. Setelah dialihkan ke Yao Xiao, paten tersebut akan menjadi milik investor domestik. Setelah saya berhasil mengembangkan, keluarga Yao akan menjualnya dengan harga terendah di dalam negeri. Saat itu, secara alami, akan bermanfaat bagi semua orang. Kalau kamu masih tidak menghafal, maka kalian benar-benar persahabatan palsu.
Hahaha. Baiklah. King Ge. Terima kasih. Aku juga tidak tahu dengan cara ini. Benar atau salah. Tanda tangani saja. Pertama transfer ke keluarga Yao. Lalu transfer ke Nona tertua keluarga Henry. Tugas saya sudah selesai. Saat itu, saya adalah keluarga Henry. Tamu kehormatan. Benar-benar akan terbang tinggi. 20 juta untuk apa ini? Teknologi sel punca. Langsung dijual 100 miliar dolar. Keluarga Yao sudah berbisnis selama 100 tahun. Tidak sebanding dengan saya yang ditinggalkan sekali. Lihat siapa yang masih berani bilang saya boros. Para pengkhianat negara. Ingin mencuri rahasia negara. Berpikirlah dengan benar. Berani-beraninya. Apa yang kau ini? Berani begitu seenaknya di rumah Zhao. Apa yang kau ini sih? Ah, kau ini tua. Mementing diri sendiri. Ingin mendorong Jiasin ke dalam lubang api. Tentang Yao Hao yang memberikan obat pada Jiasin. Kau tidak mau membicarakannya. Ah, menerima hantaran merugikan perusahaan. Baiklah. Keluarga Zhao kalian. Benar-benar tidak berharga. Benar-benar lucu. Tidak. Saya tidak akan bicara dengan orang kasar seperti kau. Saya bicara dengan Jiasin. Jiasin. Apakah kau bisa tega melihatnya? Apakah Zhao akan punah? Apakah kamu tega melihat kakekmu menderita? Ah, saya. Baiklah. Ini adalah pemaksaan moral, kan? Maafkan saya. Kalian hari ini benar-benar terjebak dalam situasi sulit. Aduh, tindakan Yao Hao agak berlebihan sedikit. Tapi kalian pikirkan, kenapa dia hanya memberikan racun padamu, tidak kepada yang lain? Kenapa aku hanya memukulmu? Jangan pukul orang lain ah. Meninggalkan fakta tidak masalah. Fakta yang tidak kamu bicarakan. Apakah kamu bicara tentang pukulan? Aku ini orang yang bicaranya langsung. Jangan marah ya. Aku ini orang yang pukulannya sakit. Jangan marah ya. Menjadi manusia yang paling penting adalah jangan terlalu perhitungan. Bukankah ada pepatah lama? Dikatakan bahwa menderita adalah berkah. Menderita adalah berkah. Maka aku berharap kamu berkat seperti laut di timur. Jiasin, kamu sudah cukup tua. Sekarang menikahlah dengan baik. Kamu sudah terlalu tua. Biarkan saja dia dikubur. Satu telapak tangan tidak bisa bertepuk. Lalu bagaimana dengan telapak tanganmu? Kamu. Oh, apa kamu? Bisakah kamu sedikit mengalah? Saya kan bukan orang tuamu. Kenapa harus mengalah padamu? Wow, dewa perang. Kekuatan mulutnya 999. Berkata-kata dengan banyak orang. Berhenti. Xiao Tianchai. Kamu bisa menghentikan transfer teknologi. Tapi siapa yang akan membayar 200 miliar milik keluarga Zhao? Keluarga Yao saya di Jiangcheng. Bisa mengendalikan segalanya. Menghancurkan satu keluarga Zhao. Itu sangat mudah. Zhao Jiasin. Apakah kamu akan membiarkan keluargamu hancur seperti ini? Baiklah, saya menghargai tawaran Anda, Tianche. Saya akan menikah dengan keluarga Yao, tapi dia tidak akan pernah dapat memiliki hati saya. Saya hanya perlu mendapatkan dirimu saja. Sel-sel super regeneratif. Itu saja, selama tidak meninggalkan negeri ini. Saya tidak apa-apa untuk mentransfer teknologi. Saya menikah saja. Saya melepas saham saja. Saya menikah, saya melepas saham. Oh sudahlah. Bukankah hanya 20 miliar? Uang itu saya yang keluarkan. Hehe oh ya. Kamu benar-benar bisa menyelesaikan ini. Ini bukanlah 2 miliar. Ini 200 juta. Kamu lucu. Apakah kamu pikir kamu adalah kapitalis? Kamu bicara tanpa berpikir. Apakah kamu pikir orang lain bodoh? Ini tentang seluruh kota Jiang. Takutnya hanya Yao Xiao, orang besar seperti dia, dapat mengumpulkan begitu banyak dana. Si kecil berambut kuning itu bicara tanpa bukti. Habislah, aku pikir apa? Orang besar. Ternyata gila. Hahaha. Kode ada di belakang. Coba telepon sendiri saja. Bagaimana kalau tidak ketemu nanti? Malu banget tuh. Tidak bisa kita. Harus kabur dengan Gary. Paling tidak dia tidak boleh menikah dengan Yao Chou. Betul. Apakah di kartu Yao Xiao hanya ada angka 1 digit? Jadi itu membuatmu terkejut. Terkejut tentang apa? Ini benar-benar ada 200 miliar.
Orang tua ini. Bukankah kamu mau menjual Jiasin? Sekarang saya yang membayar mahar. Dia sekarang milikku. Nanti, Jiasin dan kalian, keluarga Zhao, tidak ada hubungan lagi. Mari kita pergi. Apakah masih ada sesuatu di keluarga Zhao yang kau rindukan? Kalau begitu, mari kita pergi. Ini apa ini? Ini apa sih? Aku lelah. Apa yang harus kulakukan? Sekarang aku akan ganti baju. Nanti kamu datang ke gym. Datang untuk berlatih bersamaku. Mereka bilang kau hebat dalam bertarung. Saya tidak percaya. Pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita. Saya menyerah. Tidak bisa. Kamu harus jadi teman latihanku. Kak Kingge, teknologi yang kamu teliti itu sepertinya sangat hebat. Kalau tidak, kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan. Saya masih berutang banyak uang kepada pemilik rumah. Saya harus membayarnya. Jika dikembangkan, memang bisa mengubah sejarah kedokteran. Tapi sekarang masih setengah jadi. Sekali produk ini diluncurkan, akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Konsekuensi apa? Sel punca super dapat membuat jaringan tubuh beregenerasi, tetapi tidak dapat mengontrol jaringan apa yang diregenerasi. Itu benar-benar tidak terkontrol. Apakah kamu mengerti? Bingung. Sepertinya mengerti, tetapi tidak. Yaitu, jika kamu menggunakan obat ini, mungkin di dalam perutmu akan tumbuh sebuah tangan. Juga mungkin terdapat satu yang lebih. Dada. 3 dada. Jangan, aku tidak mau. Kamu tidak salah paham. Sepertinya kamu juga mengerti tentang perawatan medis. Aku sedikit tahu. Dan kamu tidak memahami teknologi itu. Menyerah adalah benar. Seperti kapitalis, dari sudut pandang sifat mereka. Mereka tidak akan menunggu teknologi matang sebelum meluncurkannya. Pada saat itu, pasti orang cacat akan menjadi keberadaan normal dalam masyarakat. Iya. Awalnya saya ingin membantu kamu mengelola untuk mendapatkan uang. Tampaknya tidak ada kesempatan. Sudahlah, uang kamu itu tidak perlu kembalikan. Jangan merasa tertekan. Kalian ngobrol saja. Aku pergi menemani gadis gila itu berlatih. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Terakhir kali Yowei di pesawat mengunggah video penyelamatan. Dokter di dalamnya sangat berbakat. Jika dia bisa membantuku sedikit, mungkin aku bisa memecahkan kebuntuan. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Tidak hanya hebat, dia bahkan luar biasa. Saya percaya, dia pasti akan menjadi seorang ilmuwan medis yang hebat. Siapa orang itu? Kakak King selalu angkuh. Menilai orang lain belum pernah semudah ini. Kemenangan yang tinggi. Jika dia tahu yang menyelamatkan itu adalah kakak Tianche, dia pasti akan merebutnya dariku. Aku tidak secantik dia, tidak seanggun dia. Aku sama sekali tidak punya peluang. Siapa sebenarnya orang itu? Yao Wei? Saya juga tidak tahu. Dia turun dari pesawat dan langsung pergi. Saya tidak bisa mengejarnya. Inilah takdir. Tidak apa-apa, saya pasti akan membantu kalian menemukan orang itu. Nanti kita akan meneliti seluruh sel biologis lengkap, yaitu saudari-saudari kami, saudara perempuan. Aku benar-benar jahat, tidak pantas. Katakan saja, bagaimana kita ingin bermain? Memenangi atau kalah, menentukan nasib. Sampai jumpa. Kembali, aku tidak akan memukulmu. Temani aku berlatih. Temani kamu berlatih juga boleh. Tapi kamu harus terlebih dahulu menunjukkan satu set jurusmu. Biar aku lihat. Hanya latihan sekali. Siapkan saja.
Hanya pukulan gembira penjahat. Buang apa kata-kata. Segera saja. Berantem harus ada taruhannya. Kalau kalah, maka jawab beberapa pertanyaanku. Apa masalahnya? Kakakmu dan Liu Ziwan sudah menikah berapa lama? Apa sudah punya anak? Kenapa nanya ini? Aku mau dekati dia. Mimpi siang bolong. Kamu mau bilang apa? Kalahkan aku. Kau mau bilang atau tidak? Kau belum mengalahkanku. Setuju atau tidak? Mau berjuang sampai mati? Tidak ingin patah tulang. Mendingan mengaku kalah saja. Sayang. Kau tidak mengikuti aturan, kau tahu. Ah, Master Judoka? Apakah kau bisa memecahkan teknik strangling ini? Kalau kau menyerah, ketuk tanah. Kecil nakal. Kau cukup bisa membuatku kesal, ya? Aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Aku menyerah, lepaskan aku. Panggil kakak ipar. Kalau sudah panggil kakak ipar, biarkan kamu bangun. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan memberitahu kakakku. Hei, kamu sedang apa? Kak, dia menggangguku. Xiao Tianchi, aku merasa, kamu adalah orang yang terhormat. Bagaimana bisa? Kamu menganiaya King Cheng. Jangan menuduh orang sembarangan. Kamu yang memintaku berlatih. Kalian jangan tertipu oleh aktingnya. Baru saja dia memintaku berlatih. Kalian semua juga mendengarnya kan? Apakah ada teman latihan seperti kamu? Posisi kalian tadi. Sungguh terlalu memalukan. Ini kan judo. Kak Kingge. Sepertinya di judo ada. Gerakan seperti itu. Sepertinya disebut naked choke. Iya, iya, iya. Ini dia. Cantik banget. Beginikah? Ya bisa dibilang begitu. Lalu kenapa kamu menangis? Dia memintaku untuk memanggilnya. Tidak memanggilnya, jadi saya tercekik. Apa yang dipanggil? Memanggil suami? Itu jahat sekali. Bukan. Kalau begitu, dipanggil apa? Jangan bilang, jangan bilang. Dia bilang panggil dia kakak ipar. Aduh. Benci. Kenapa kau harus ganggu aku? Siapa yang membuatmu lucu? Teknik perang yang disebarkan adalah teknik pembunuhan. Teknik pembunuhan tidak memilih cara. Bukan begitu. Idola saya adalah nomor satu di dunia. Beradu ilmu dengan orang lain secara terbuka dan jujur. Mengalahkan musuh dengan satu serangan. Mana seperti dirimu. Hanya bisa menggunakan cara-cara licik rendahan. Tidurlah kau. Pergi untukmu. Siapa idola MU? Masih menjadi yang pertama di dunia. Kamu tidak pantas memberikan sepatu kepada idola saya. Tidak pantas sama sekali. Tahu siapa dia? Aku takut kamu akan tertutup dalam kesedihan. Idola dia? Ya? Tapi kita besar sia. Dewa strategi Tianke. Oh iya? Memang dia yang terbaik di dunia. Pemilik rumah, saya. Saya sudah bilang. Tidak perlu memanggilnya begitu formal. Panggil saya Xiao Tianchi saja. Tianchi, terima kasih hari ini. Saya akan berusaha mengembalikan uangmu. Ini, kamu tenang saja. Tidak perlu terlalu akrab, kan? Tidak banyak uangnya tidak perlu dikembalikan.
200 miliar belum banyak ya? Nah, kau bisa mengembalikannya perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Tapi aku takut aku tidak akan mampu membayarnya. Nah, kau yang urus saja. Pokoknya uang itu ada di Youhao. Di tangan dia juga tidak aman. Aku pergi dulu. Tunggu. Cepat berhentilah. Maaf ya. Aku ingin bertanya. Apakah kita perlu membuat surat kredit? Aku pikir itu sesuatu yang besar. Tidak perlu sih. Aku juga berutang padamu. Anggap saja ini pelunasan. Aku pergi dulu. Kenapa rasanya begitu akrab? Seperti malam itu. Sister Jiasin, jika kamu benar-benar tidak bisa membalasnya, apakah kamu sudah mempertimbangkan? Juga tidak bisa dibilang tidak. Selesai. Ada seorang Jie King Ge. Bersaing dengan saya sudah cukup. Sekarang ada lagi Jie Jiasin. Saya yang biasa-biasa saja ini. Bagaimana bisa bersaing dengan mereka? Tidak bisa. Saya harus bertindak lebih aktif. Fei Yan. Yo Hao telah menipuku 200 miliar. Kamu pergi ambil kembali untukku. Apa? Keluarga Yo gila ya? Mereka tidak tahu siapa Anda? Omong kosong, kalau dia tahu. Apakah dia berani bersikap semena-mena seperti ini? Terbang ke Jiangcheng. Cabut keluarganya Yo sampai ke akarnya. Tidak perlu terburu-buru. Di balik keluarga Yo, ada bayangan keluarga Henry. Pertama gunakan keluarga Yo sebagai umpan. Kemudian bawa kapitalis tua ini keluar sepenuhnya. Keluarga Henry selalu melakukan kegiatan spionase. Di negara kita, Daxia. Mereka telah mencuri banyak rahasia kita. Semua jalan mengarah ke sini. Kali ini, mereka mendengar bahwa putri mereka, Vivian, turut langsung terlibat. Harus bersikeras kembali ke Jiangcheng. Menyelidiki keluarga Henry secara rahasia. Dewa perang benar-benar luar biasa. Kamu sembarangan menebak. Atasan menghukummu untuk menyalin. Aturan kerahasiaan 100 kali. Saya salah. Siapa itu? Kak Tianche. Mau tidak kita minum bersama? Ini pasti jebakan mawar kan? All road? Apakah All Road yang membuatmu datang untuk menjebakku? Agar kau bisa memberikanku perangkap? Kak Tianche, kau terlalu banyak membayangkan. Dia hanya tidak bisa tidur. Aku ingin bicara denganmu. Terlalu larut hari ini. Mari kita bicarakan besok. Perubahanmu terlalu besar, ya? Kak Tianche. Sebenarnya aku selalu seperti ini. Hanya saja kamu tidak pernah memahami lebih dalam. Semua orang bilang anak laki-laki di luar. Semua jalan harus melindungi diri sendiri. Semua jalan, ini di rumah juga tidak aman. Jangan minum lagi. Kalau minum lagi, kamu akan mabuk. Pemburu yang canggih, sering muncul dalam bentuk mangsa. Saya tidak akan mabuk. Bagaimana saya bisa memberi kamu kesempatan? Ini sudah diucapkan. Bagaimana saya bisa merasa enak untuk bertindak? Tidak, saya harus minum. Tidak boleh minum lagi. Kalau mau minum, kembali ke kamar. Saya paling benci orang seperti kamu, yang tidak punya batasan. Aku paling benci dengan orang seperti kamu, yang berkata lain di depan tapi berbeda di hati. Jelas-jelas detak jantungmu begitu cepat, tapi masih berbohong padaku. Kak Tianche, aku sudah terpesona olehmu. Di pesawat tadi. Kamu harus bertanggung jawab padaku, ya? Yao Wei. Kamu seperti ini. Kamu cepat berhenti, kalau tidak.
Cepat-cepat sembunyi, sembunyi. Masuk. Tianche, cepat datang. Jangan bersuara. Ayo kita main peta umpet. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Malam ini kamu tidak bisa melarikan diri. Tianche, apakah kamu ada? Ini Kak Qingge. Kamu lekas lepas aku. Bukannya mereka bilang aku tidak akan lolos malam ini? Dong, lanjutkanlah. Jangan main-main kalau ditemukan oleh Qingge. Aku datang ke kamarmu diam-diam. Aku akan kena masalah. Tuan penyewa, aku salah. Saya tidak akan pernah bercanda sembarangan lagi. Datang. Jika tidak bisa tidur, minum secangkir. Masih minum? Jika minum lagi, pasti akan mabuk. Malam ini mau minum secangkir? Ini sudah terlalu larut, tidak baik kan? Romane Conti. Mau mencobanya? Ini. Bagaimana ini? Aku punya kebiasaan. Minum anggur merah sebelum tidur. Semua rok tapi bagaimana ada Leeds Rome? 2 cangkir anggur merah ya. Ini. Aku tidak sedang menunggu kedatanganmu? Sangat menjengkelkan, tadi masih berpura-pura keren. Tiansa, kamu telah membantuku begitu banyak. Apa kamu tidak ingin mendapatkan sesuatu dariku? Misalnya, aku. All roads lead to Rome. Semua. Roa, mengapa semuanya adalah wanita nakal? Leeds Rome. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk mengganti rugi kepadamu. Semua. Roa, untuk mengganti rugi kepadamu. Semua. Roa, aku sudah pernah bilang kepadamu. Leeds Rome. Semua roa aku berhutang kepadamu, Leeds Rome. Apakah ini hutang dari kehidupan sebelumnya? Jangan bilang ADS Rome. Teknik menggoda kamu ini. Aku memang cukup suka. Jiasin. Kamu cepat pulang saja. Ini tidak baik. Kamu bilang kamu menggantikan aku. Sudah melunasi mahar. Aku ini orangnya. Tidak mau berhutang pada orang lain. Jadi aku membuat keputusan. 200 miliar itu dianggap sebagai mahar yang kau berikan padaku. Hari ini Tianche di game. Aku salah paham dengannya. King Cheng tidak tahu aturan. Kamu lebih sabar. Hai. Tentang hal ini. Tidak apa-apa, saya juga tidak begitu cemburuan. Tidak marah. Sebenarnya saya hari ini mencari kamu. Ini bukan sekadar minum alkohol. Saya ingin meminta kamu melindungi saya. Duh, maksudmu, kamu takut Yo Hao dan mereka akan berbuat jahat padamu? Kepentingan sel punca sangat menggoda. Mereka pasti tidak akan melepaskan begitu saja. Dan proyek penelitian kali ini sangat penting. Saya pulang pergi ke laboratorium setiap hari. Saya takut ada bahaya di jalan. Saya tidak terlalu khawatir tentang bahaya pribadi. Proyek kali ini sangat penting. Baiklah, saya setuju denganmu. Sudah cepat setuju. Saya belum sempat bicara denganmu tentang masalah taruhan. Tidak perlu uang. Apa yang kau lakukan adalah hal besar yang menguntungkan negara dan rakyat. Menjadi pelindungmu juga adalah kehormatan bagiku. Jadi mulai hari ini, saya adalah bodyguard Anda.
Terima kasih. Tianche, mari kita minum secangkir bersama. Baik. Sudah larut malam. Saya tidak ingin mengganggu istirahat Anda. Hei, King Ge, biarkan saya jelaskan. Xiao Tianche, kau buka pintunya. Dui, aku tahu kau di dalam. Cepat buka pintu. Jangan biarkan King Cheng tahu aku di sini. Jangan. Wah. Tumpukan sudah bisa main Do Dizu. Aduh. Untung tidak membawa minuman. Kenapa begitu tegang? Apakah ada hal buruk yang dilakukan di dalam ruangan? Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kalau tidak ada apa-apa, keluar saja. Buruan mendorong saya pergi. Pasti ada sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bantu oleskan minyak merah bunga. Hari ini saat saya memotong, saya cedera. Punggung saya. Kalau bagian lain saya, belum perlu kamu. Bukan itu tidak baik, kan? Omong kosong. Kamu pikir aku mau mencarimu? Kalau bukan karena mereka bertiga, tidak ada yang bisa kucari. Kenapa harus cari kamu? Semua Iro baik. Berkelahi seperti gadis. Ah, kamu lucu. Aku tahu kamu paling sulit untuk diurus. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Kamu pulang sendiri dan bersihkan. Aku tidak mau, aku ingin kamu yang membersihkannya. Siapa yang suruh kamu bertindak begitu keras? Aku ingin kamu bertanggung jawab. Kalau kamu berdiri seperti itu, aku juga tidak nyaman. Aku juga tidak bisa nyaman. Ayo, begini kan lebih nyaman. Sungguh, aku berhutang padamu. Di sini. Tumpukan gula. Tuan pemilik. Saudariku Jiasin dan Yowei. Kamu sebenarnya suka siapa sih? Wah, pertanyaan mematikannya. Jiasin itu cantik dan anggun. Yowei itu manis dan lembut. Kalau tentang saudarimu, apa yang terjadi dengan kakakku? Apakah kamu tidak suka kakakku? Karena dia punya sifat yang dingin? Meskipun kakakmu sedikit dingin. Tapi dia menawan dan cerdas. Dingin yang pas. Kalau begitu, kamu lebih suka yang mana? Tentu saja yang itu. Semua orang suka. Pandai berbicara. Bagaimana dengan saya? Suka seenaknya sendiri. Kasar dan agresif. Siapa yang menikahimu, siapa yang sial? Ayah. Jangan terlalu keras. Orang tidak akan tahan. Aduh. Aku akan memukulmu. Bagus sekali, Xiao Tianche. Bisa-bisanya kamu menyerangku saat aku sedang lengah. Sungguh sangat keji kamu. Kau lihat kau ngapain sih? Aku mau kasih obat buatmu. Aku tidak menyerangmu. Kau menyentuhku. Aku tidak menyentuh. Kau yang melakukannya. Kau sudah menahanku. King Cheng, kamu salah paham tentang pemilik rumah. Tadi aku tidak sengaja menyentuhmu. King Cheng, jangan bercanda. Kalian bermain terlalu asyik, ya? Bisa-bisanya berempat bersama.
Saya agak mengantuk sekarang. Aku pergi tidur dulu. Saya juga sudah tidur. Bukan. Itu besok. Ingat temani saya ke lab ya. Ah, kalian jelaskan sedikit ya. Semua jalan menuju Roma. Kamu benar-benar merusak 3 orang. Aku benar-benar. Bahkan terjun ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan namaku. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengecewakan dia, aku tidak akan memaafkanmu. Seberapa tinggi tingkat penerimaan ini? Maaf, Dr. Su. Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan laboratorium. Silakan kembali. Apa? Saya punya waktu 1 minggu setiap bulan untuk menggunakan. Hari ini kebetulan sudah waktunya. Ternyata King Ge sudah datang. Kalian cepat minggir. Liu Ziyuan, kau ingin bermain apa lagi? Yao Xiao sudah membantuku agar tenang dalam penelitian. Dia sudah memesan seluruh laboratorium. HMPH, kau tahu betul bahwa saat ini penelitianku sudah berada di tahap krusial. Kau hina. King Ge, kau salah menuduhku. Tujuanku mengambil dari laboratorium. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untukmu. Aku. Setiap bulan, kau hanya memiliki 1 minggu waktu eksperimen. Untuk proyek yang sedang kamu kembangkan sekarang, itu sama sekali tidak cukup. Selama kamu mau, laboratorium ini dapat dibuka untukmu kapan saja. Dengan begitu, kamu akan memiliki cukup waktu untuk melakukan eksperimen. Kau akan sebaik itu? Sekali menikah, 100 hari berutang budi. Laboratorium. Aku masih bisa jadi asistenmu. Kau tahu kan? Seluruh Daxia. Orang yang bisa membantumu hanya bisa dihitung dengan jari. Pilihan terbaik. Kamu. Kakak mantan suami. Kamu tidak punya alasan yang baik. Tentu saja syaratnya adalah kamu menikah kembali denganku. Jangan harap. Kalau begitu, maaf. Silakan pergi. Laboratorium yang jelek ini, apa yang bisa diandalkan? King Ge, kamu bilang mau pakai laboratorium mana? Sekarang aku atur untukmu. Hahaha. Laboratorium yang jelek. Kamu tahu lab ini? Apa latar belakangnya? Ini adalah lab paling maju di seluruh wilayah selatan. Tentang apa ya? Genetika makhluk hidup. Dan ini adalah yang paling lengkap dan sempurna. Ada banyak dokter yang ingin berada di lab ini, melakukan eksperimen. Harusnya harus dipesan setengah tahun lebih awal. Meskipun kalian punya uang, mereka juga tidak akan mengatur. King Ge, jika kau ingin mencapai sesuatu di bidang kedokteran, kau harus menikah lagi dengan saya. Jangan berjuang lagi. Jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu benar-benar sangat rendah. Hahaha. Kebejatan adalah nisan bagi orang-orang yang bejat. Hei, Dr. Liu. Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Dia sedang memujimu. Hahaha. Tanda tangani itu. Begini, laboratorium ini. Kamu memiliki hak penggunaan tak terbatas. Mari kita pergi, Tianche. Bahkan laboratorium paling sederhana. Saya pasti bisa membuat stem cell super. Kembali. Bajingan ini. Apa kualifikasi dia? Mencoba menggunakan kita Grazia. Mencoba menggunakan laboratorium terbaik kita. King Ge. Kamu tenang saja. Laboratorium ini milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kamu benar-benar berbicara sembarangan ya? Saya adalah salah satu pemegang saham di laboratorium ini. Rapat pemegang saham baru saja membuat keputusan. Kamu ingin mengubahnya. Kecuali jika kamu memiliki kemampuan luar biasa. Hanya sebuah telepon.
Aduh, saya sudah hidup selama ini. Belum pernah melihat orang yang begitu angkuh. Aduh, sekarang kamu sudah melihatnya kan? Laboratorium Jiangcheng, saya ingin menggunakan. 2 menit saja cukup. Apakah kamu tahu unit di atas lab ini? Siapa itu? Apakah kamu tahu tingkatannya? Lebih tinggi dari gubernur, guang, atau telepon saja? Kamu hanya bisa membungkuk dan menjilat sepatunya. Tetap tidak akan berubah. Keputusan orang-orang besar. Kamu tidak perlu menyalahkannya. Orang seperti dia, yang memiliki sedikit uang baru, tidak akan mengerti masalah dunia medis. Tianxi, sudahlah. Keputusan ini tidak mungkin diubah dengan mudah. Tidak hanya rapat pemegang saham yang harus diadakan, tetapi juga laporan ke pihak berwenang tingkat atas. Mengajukan permohonan. Tanpa 3 bulan, permohonan tidak akan disetujui. Dia seorang amatir. Bagaimana mungkin mengerti? Dia hanya seorang yang bodoh. Kakek sudah menelepon. Semua diam sedikit. Siapkan mental ya. Telepon ini menyuruhmu pergi. Aku baru saja mendapatkan 200 miliar untuk keluarga. Kakek menelepon. Mungkin dia datang untuk memuji saya. Karena Yao Xiao mereka meragukan. Tidak ada salahnya kamu mengaktifkan speaker dan menghajar mereka dengan keras. Ada benarnya. Yoritian, bajingan ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di luar? Masalah yang membuat frustasi nih. Ayah. Kamu kenapa? Jangan tanya apa-apa. Segera keluar dari laboratorium. Tidak boleh lagi campur aduk dengan urusan di sana. Bukan ayah. Masih berani bicara tentang 200 miliar. Pagi ini, seluruh bisnis keluarga Yao kami diperiksa. Didenda sebanyak 200 miliar. Aku bilang, kenapa tiba-tiba diperiksa? Ternyata kamu, anak nakal ini, di luar, memicu masalah untukku. Ini, kamu telah menyinggung orang penting. Apakah kita, keluarga Yao, bisa melewati ini masih belum pasti. Berhati-hatilah. Ayah. Orang penting. Bagaimana Yao Xiao sekarang? Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Anak ini biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan yang luar biasa? Bagaimana mungkin dia memiliki energi sebesar ini? Energi sebesar ini. Orang yang memiliki energi sebesar ini, di dunia ini, tidak banyak orang. Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu, kalau kalian semua tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, kalian berdua, silakan pergi. Kamu. Betul, aku lupa memberitahumu. Dana biologi sedang mengadakan puncak gunung. Dan sebagai orang yang dibawa oleh dana biologi, kepintaran tinggi. Sel-sel induk super yang kamu kembangkan, mereka memiliki hak miliknya. Hak prioritas. Iya, mereka akan melelang hasil medis. Nanti. Siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Oh. Apakah kamu punya uang? Saya. Bagaimana jika Yao Xiao tidak punya uang? Kali ini ketika saya datang, Nyonya Besar Vivian dari keluarga Henry, untuk membantu saya mengatur dana yang lebih murah. Saya bisa mengumpulkan dana yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan. Jadi pada akhirnya teknologimu tidak akan ada gunanya. Jadi pada akhirnya teknologi Anda masih milikku. Hingga, pada akhirnya kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kakak mantan, kamu sudah melampaui batas. Siapa yang berani bergerak? Aku memberi kalian kesempatan untuk sombong beberapa hari. Nanti saatnya kalian akan menangis. Kamu tidak apa-apa, kan, Tianche? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Hal yang mengkhianati kepentingan negara. Aku benar-benar tidak bisa memahami. Kita semua belajar kedokteran. Bukankah tujuannya menyelamatkan nyawa? Cara berpikir pengkhianat.
Saya juga tidak tahu. Tapi anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya. Jangan berharap mereka akan memiliki hati nurani. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Saya tidak boleh membiarkan teknologi ini tersebar ke luar negeri. Aku ingin menyerah. King Ge. Menyerah pada teknologi ini. Sama saja dengan menyerah pada impianmu. Ini terlalu kejam bagimu. Dan bagi seluruh umat manusia. Ini juga merupakan kerugian yang besar. Tenang saja. Selama aku ada, semua ini akan baik-baik saja. Tianche. Ada apa denganmu? Barusan saya terkilir, sakit sekali. Cepat lihat. Sakit sekali. Kamu terkilir cukup parah. Tahan sedikit. Aku akan membetulkan tulangmu. Baik. Sakit sekali. Su Qingcheng, kamu bilang pemilik rumah di dalam bisa melakukan apa? Dia juga tidak mengerti tentang kedokteran. Hanya mengganggu atau hanya tidur nyenyak di dalam. King Ge. Tahan sedikit ya. Kalau tidak, saya akan tidak bisa fokus bekerja. Saya tahan. Saya tidak bisa menahan diri. Aduh. Tahan sedikit. Akan segera selesai. Bagaimana mereka bisa? Di laboratorium saja. Aku juga tidak tahu. Kakakku biasanya sangat tradisional dan konservatif. Tapi entah kenapa, sekarang jadi begini. Akhirnya sudah baik. Ini tisu, lap tanganmu, sudah kotor. Tidak apa-apa, kau sangat bersih. Tidak punya malu. Tunggu sebentar. Tunggu sampai mereka selesai memakai pakaian mereka. Apakah sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Mungkin masih akan sakit selama 2 hari lagi. Dalam 2 hari ini, cobalah untuk bergerak sebisa mungkin. Terima kasih. Ngapain kamu masih sopan-sopan sama saya? Jiasin King Cheng. Dui, kalian datang ke sini. Bawa makanan buatmu. Terima kasih, adik. Berdiri saja sudah tidak stabil. Lihat rumah ini. Restoran ini enak. Kali ini aku datang untuk membicarakan sesuatu yang serius. Tentang apa? Kemarin bukan ku beritahu bahwa aku akan menyelidiki dokter itu di pesawat? Bagaimana dengan penyelidikannya? Sudah ditemukan. Cepat katakan dia itu. Dari jurusan apa? Siapa namanya? Di mana dia? Sepertinya Anda tidak mampu membayarnya. Tidak mungkin, meskipun dia sangat terkenal. Selama saya mau, bersama-sama dia akan menandatangani. Dia pasti akan datang membantu saya. Dewa Strategi Tianze. Apa? Pada hari itu di pesawat. Orang yang menyelamatkan dan menerbangkan pilot. Namun legenda Taisia kita, karakter nomor 2 dalam legenda. Tianche Zanshen. Kalau begitu saya benar-benar tidak bisa membayar. Itu tidak bisa dipastikan. Sejak Zanshen sudah datang ke Jiangcheng, saya harus mencari segala cara untuk mendekatinya. Jika bisa mendapatkan perhatiannya, saya akan minta dia untuk memberikan arahan kepada kakak. Tumpukan juga bukan tidak mungkin. Orang seperti dewa perang, dikelilingi oleh banyak pengawal. Takutnya kamu belum sempat masuk dalam 10 meter darinya. Sudah dipukul jadi saringan. Benar juga. Dia dikelilingi banyak wanita cantik. Pasti setiap hari menikahi pengantin. Dan setiap malam mengganti istri. Jangan membuat desas-desus. Berhati-hati atau kau akan dituduh fitnah. Ya betul. Sang Dewa Tianche adalah tak terkalahkan di seluruh dunia. Berharisma tinggi dan tidak ada yang bisa menyamainya. Biasa-biasa saja perempuan biasa. Bagaimana mungkin dia tertarik? Hanya orang sesempurna saya yang dapat menarik perhatiannya. Baiklah, kamu bermimpilah.
Ada apa? Belum ada hasilnya? Masih masalah yang sama. Sel-sel punca super tetap tidak terkontrol. Setiap kali dia menciptakan sesuatu, selalu ada perbedaan dengan yang saya bayangkan. Sama sekali tidak terkontrol. Sepertinya dia tidak bisa menemukan cara yang tepat. Jika terus seperti ini, akan sia-sia. Sudah siap menonton. Ada 2 teman sekelas saya. Bulan lalu baru saja menikah. Bulan ini lahir seorang bayi. Kalian tebak apa? Tidak perlu menebak, sudah tahu. Pasti bayi berkulit hitam. Bagaimana kamu tahu? Berita seperti ini sudah banyak beredar. Tidak aneh. Bukan. Teman sekelasmu berkulit hitam. Tentu saja bukan. Aku tidak pernah sekolah di luar negeri. Jadi tampaknya gen hitam ini benar-benar kuat. Tidak peduli dengan siapa ia berpasangan, semua bisa meninggalkan jejak. Inilah yang disebut gen target. Gen target. Akhirnya saya mengerti. Sel stem super menggabungkan dengan jaringan. Gen di lokasi tersebut dapat mencapai rekonstruksi target. Sederhana namun luar biasa. Aku akhirnya memikirkannya. Jangan-jangan kita menekan terlalu keras sampai gila. Tolong biarkan kakakku. Aku benar-benar khawatir dia akan tua nanti. Aku masih harus merawatnya. Aku berhasil. Aku berhasil melakukannya. Saya berhasil. Terima kasih. Terima kasih atas inspirasi yang kamu berikan. Aduh, hahaha. King Ge, kamu yang terbaik. Dapat. Ada satu lagi kakak ipar. Ini adalah hasil kerja seumur hidupku. Aku harus melindunginya. Bawaku ke dapur, aku akan masakan untukmu. Kamu sudah seperti ini. Masa apa lagi? Tunggu sebentar, kita pesan makanan saja. Tidak perlu. Nanti tidak perlu pesan makanan lagi. Saya akan memasak. Yowei, apakah kamu juga bisa memasak? Tentu saja. Mbak Kingge, kamu sudah mengembangkan sel super regeneratif? Mbak Kingge, kamu luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Dekat-dekat. Jangan dekat-dekat lagi. Aku sudah melakukan eksperimen seharian. Badanku penuh keringat. Aku akan pergi mandi. Baik, aku akan membantumu pergi. Aku yang akan pergi. Tian CGG tidak nyaman. Nah, kamu bukan masih harus memasak? Cepat pergilah. Nanti makananmu hangus. Pergilah. Besok adalah pesta malam dari yayasan. Itu. Aku akan membawanya untuk diperlihatkan. Tumpukan mengejutkan dunia medis. Saya berharap kamu terkenal secepatnya. Mandi sekarang. Terima kasih. Kamu mau mandi bagaimana? Tumpukan? Mau saya bantu? Tidak perlu, tidak perlu. Cukup kamu letakkan saya di sini. Saya bisa sendiri. Baiklah. Kamu berhati-hati ya.
Tujuan operasi kali ini akhirnya mulai jelas. Dengan sel super stem, umpan ini, aku tidak percaya bahwa Nyonya Henry tidak tertarik. Vivian Henry, keluarga Henry, pewaris utama. Kita sudah bertarung begitu lama. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Yo Wei, apa yang terjadi? Kalian jangan datang mendekat, jangan datang mendekat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya ingin membuat lobak pedas untukmu. Tapi mereka tidak mau patuh. Kamu belum membunuh mereka. Begitu saja mereka bisa bergerak? Ah, apakah lobster juga harus dibunuh? Tentu saja. Tidak hanya membunuh, tapi juga harus menguliti udangnya. Biarkan aku yang melakukannya. Kak Tianche, kamu sangat hebat. Bahkan bisa memasak. Apa yang sulit dari ini? Aku masih punya yang lebih hebat. Nanti aku akan menunjukkan padamu. Aduh, kamu sangat mengganggu. Hei, apa yang ada di kepalamu ini? Hei, kamu memikirkan apa sih? Tidak baik, itu Kingge. Ah, sakit sekali. Kingge, ada apa denganmu? Aku jatuh. Bisakah kamu berdiri? Tidak bisa. Kau tahan ya. Aku masuk. Kingge, kamu kenapa tidak pakai baju? Tumpukan omong kosong. Bagaimana cara mencuci pakaian? Hei, 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 kamu sedang melakukan apa? Kamu terlalu cepat, ya? Kamu. Tutup pakaianmu. Jangan sembarangan meraba. Tutup pakaianmu. Aku tidak bisa melihatmu. Apakah sudah siap? Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Kita pertama kali bertemu. Juga di kamar mandi. Itulah cara aku dilihat olehmu. Lalu, itu adalah kecelakaan. Aku tidak menyalahimu. Ayo pergi. Tianke, aku punya permintaan. Katakan. Selama tahun-tahun ini, terlalu banyak beban yang kubawa. Aku merasa lelah. Aku ingin meminjam bahumu. Tentu saja. Aduh, pinjam saja. Kupikir, ini bukan masalah besar. Bukan sekali. Tapi seumur hidup. Inilah yang disebut wanita muda yang puitis. Cara mengungkapkan perasaan memang agak menegangkan. Yang aku inginkan bukanlah seumur hidup. Yang aku inginkan adalah 3 kehidupan. Tapi aku sudah pernah bercerai. Itu justru semakin membuatnya menarik. Aku benci orang mendekat padaku. Benci Liu Ziyuan. Orang kecil seperti itu. Aku mendambakan pengaturan dari Tuhan. Bukan mendekat dengan sengaja. Tianche. Kau juga jangan sampai mendekatiku dengan sengaja, kan? Aku punya alasan. Alasan apa? Saya belum bisa bicara sekarang. Kamu pergi. Semua sudah siap. Malam pesta dari Yayasan Biologi besok. Menarik jala. Ya.
benar-benar semakin tidak terkendali. Pesta medis. Mereka menjadikannya sebagai pesta minuman. Hal seperti ini sudah ada selama bertahun-tahun. Yayasan sudah lama menyimpang dari tujuannya. Oh, ini bukan kakakku? Kamu juga datang? Ini adalah puncak pertemuan tertinggi. Kamu dapat ini dari mana? Undangannya. Jangan bilang, ini masuk diam-diam, kan? Sekarang ini sudah zaman apa? Masih pakai undangan. Gagasan konyol ini. Bodoh. Kode satu dimensi kalian. Zhao Jiaxin membantumu, kan? Tapi Zhao Jiaxin juga menggunakan bendera kami Fok, kan? Jika dia masuk dengan nama Fok, kita tidak boleh terlalu sombong. Jangan terlalu angkuh, kan? Tutup mulut. Sekarang seluruh dunia medis, siapapun, tahu bahwa kakakku berhasil mengembangkan Supercell Punca. Pesta makan malam ini juga diselenggarakan secara khusus untuk dia sebagai pemeran utama. Apakah kau merasa beruntung karena keluarga Zhao? Wajahmu benar-benar besar. Kau. Zhao Jiaxin, kau memang bisa. Lihatlah orang-orang yang kau kenal. Sama sekali tidak pantas. Kau yang tidak pantas. Ayahku menikah dengan orang seperti dirimu. Sungguh sial sekali. Kau bilang apa? Kau yang imut ini. Aku tidak akan memukulnya hari ini. Berisik. Hanya melihatmu yang paling menyebalkan. Nyonya, ada apa? Zhao Jiaxin yang imut ini tidak hanya memarahi saya, tapi juga menyuruh orang lain memukul saya. Apakah kalian tidak peduli lagi? Ini terjadi kenapa? Kenapa saat bertemu langsung bertengkar? Bukankah seharusnya kita mengutamakan perdamaian? Jiaxin, mari kita bicarakan ini dengan baik. Dia bisa memukulku hari ini. Besok dia berani memukul kakek. Di keluarga Zhao tidak ada yang dia takutkan. Keluarga Zhao akan hancur olehnya cepat atau lambat. Balikan langit dan bintang. Zhao Jiaxin, kau segera berlutut. Minta maaf kepada yang lebih tua. Kalau tidak, kamu tidak akan lagi menjadi orang Zhao. Kalian sudah keterlaluan. Anak kecil, mundur. Di sini bukan tempatmu berbicara. Janganlah kamu mengandalkan usia. Jiaxin takut padamu. Aku tidak takut padamu. Kalian. Jiaxin, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka terlihat baik? Sungguh memalukan bagi keluargaku Zhao. Kamu benar-benar merupakan aib bagi keluarga Zhao. Aku adalah aib. Selama bertahun-tahun ini, aku menahan rasa malu dan beban untuk menghasilkan banyak uang untuk keluarga Zhao. Namun yang kudapat hanyalah kata kehormatan. Kak, apa yang kau tunggu lagi? Cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan lagi menjadi orang Zhao. Harta keluarga Zhao, kau tidak akan membawa pulang sepeser pun. Jiaxin, patuhlah. Bersujudlah di depan kakekmu. Minta maaf, lihat saja dia marah. Kau masih berpura-pura. Bersujudlah. Bersujud. Jiaxin, jangan berlutut, itu tidak berharga. Ayah, maafkan putri yang tidak berbakti ini. Tidak masalah jika keluarga Zhao tidak menerima. Karena kamu sudah mengambil pilihanmu sendiri. Sekarang, lihat saja bagaimana aku bertindak. Baiklah, Zhao Hai. Kamu benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Ayah, maafkan aku. Jiaxin sudah memiliki sifat yang agak keras sejak kecil. Aku akan pulang dan biarkan dia minta maaf padamu. Kamu benar-benar pengecut. Tidak bisa melahirkan cucu. Ya sudahlah. Kau masih melahirkan anak perempuan yang melawan seperti ini. Sungguh malang bagi keluarga kita. Kau tidak boleh memukul ayahku. Keluarga Zhao sudah dalam keadaan berbahaya. Kau masih di sini menunjukkan kekuasaan. Diamlah kau. Zhao Jiaxin. Kau sudah bukan lagi orang Zhao. Tidak apa-apa. Zhao Qiaoshan. Kamu bilang kamu mengusir cucu perempuanmu sendiri dari rumah. Apa kamu tidak takut keluarga Zhao kalian punah? Punah. Aku bukan hanya memiliki Zhao Jiaxin, seorang cucu,
Saya masih punya Lily. Nanti tinggal cari menantu. Keluarga Zhao tetap akan diwariskan. Satu Zhao Jiaxin. Bagi saya tidak ada bedanya. Kakak, saya tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Posisi pewaris. Kalau kamu benar-benar ingin memberikannya kepada saya agak malu. Ada apa yang perlu dipermalukan diri? Sekarang kamu adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Zhao yang tersisa, yang harus membawa pewarisan kepercayaan keluarga Zhao. Harus berani mengambil tanggung jawab. Apakah itu satu-satunya cara? Apa maksudmu dengan itu? Kamu dan Zhao Hai menikah karena hamil. Belum genap 6 bulan, sudah melahirkan Zhao Lily. Benar kan? Lalu, kenapa? Apa yang ingin kau katakan? Dia sama sekali bukan anak Zhao Hai. Kau bicara apa sih? Aku bicara omong kosong? Lalu berani tidak? Kau lakukan tes deteksi DNA, apa yang bisa saya takuti? Jangan dengarkan omong kosongnya. Acara minum ini tidak usah dihadiri. Ayo pergi. Tunggu. Apa yang begitu terburu-buru? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Xiao? Tentu saja saya yang memutuskan untuk Jiaxin. Apa yang terjadi dengan Tianqi? Bukan anak kandung. Apa maksudmu? Lao Zhao, dengarkan saya. Apa ini sebenarnya? Bukan seperti ini. Siapa sih penyebab perselingkuhan ini? Aku dituduhkan dengan tidak adil. Aku tanya, siapa penyebab perselingkuhan ini? Kamu dengar aku ngomong gak? Aku gak begitu. Kamu gak ngerti apa yang aku bilang? Aku tanya, siapa penyebab perselingkuhan ini? Kamu ngerti atau enggak? Mengapa mendengarkan penjelasanku? Dia yang melakukannya. Siapa? Hai Ge. Tenanglah, dengarkan penjelasanku. Anak serigala putih. Aku sudah sangat baik kepadamu. Kau berani tidur. Apakah kau berani tidur dengan wanitaku? Melakukan hal ini di depan mataku? Apakah kau mengira aku bodoh? Ini adalah dosa. Tianxi, bagaimana kau tahu? Bagaimana aku bisa sama sekali tidak menyadarinya? Aku menebak. Apa? Ayahmu sudah mengerjakan itu. Ibumu sedang dalam masa subur. Jika itu adalah sifat yang mulia, itu masih bisa diterima. Tapi dengan sikapnya yang suka mencari perhatian, dia pasti akan selingkuh lebih cepat. Dia juga bukan orang baik-baik. Keduanya terjebak bersama. Itu juga hasil yang pasti. Kagum. Kakek Chao Jiaxin salah. Kamu kembali saja. Keluarga kami Zhao tidak boleh putus warisan. Kalau begitu biarlah ayahku memberikanmu anak lagi. Lao Deng. Tidak bisa. Kita buat satu sendiri. Ini adalah dosa. Kembalilah padaku. Cukup, aku mengundang kalian ke sini, bukan untuk melihat kalian berakting. Memberikan aku mahkota hijau. Apa salahnya memberikanmu mahkota hijau? Dokter Liu orang lain, juga dipakai topi hijau. Sekarang bukannya dia hidup dengan bahagia? Manis kecil. Yo Hao. Kamu repot-repot mengatur pesta ini. Bukannya untuk kita. Mari kita lihat leluconnya. Tentu saja bukan. Aku sengaja menyiapkannya untukmu. Pertunjukan utamanya. Selamat datang semua yang hadir pada makan malam hari ini. Pasti kalian semua sudah mendengarnya. Tidak buruk. Hari ini kita akan menyaksikan keajaiban dalam sejarah kedokteran lahir. Ternyata Ketua Chen benar-benar hadir. Itu dia, Ketua Chen dari Yayasan Biologi. Benar, itu menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai kakak perempuan, sangat tinggi. Benar, kakak Kingge kita akan bersinar terang. Selanjutnya, mari kita sambut peneliti sel punca super. Naik ke panggung. Ilmuwan hebat ini adalah Dr. Liu Ziyuan.
Saya tidak salah dengar, kan? Tadi Ketua Chen yang dimaksud adalah Liu Ziyuan. Kamu lihat Liu Ziyuan sudah naik panggung. Semua orang mungkin merasa bingung. Saya tidak pernah mengungkapkan artikel terkait sel punca super. Apapun. Tapi tiba-tiba mengeluarkan karya yang sukses. Sebenarnya ini tidak sulit dipahami. Sebelum hari keberhasilan itu, saya tidak akan mengungkapkan hal ini. Dr. Liu tidak berbicara, tetapi ketika berbicara, sangat mengejutkan. Kembali ke negara ini untuk mengungkapkan proyek penelitian adalah dukungan terbesar bagi karir medis kami di dalam negeri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tunggu dulu. Dr. Liu. Ketinggian tanpa malumu. Sungguh melebihi harapanku. Kamu mencemarkan nama baik seorang ahli kedokteran terkemuka. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Konsekuensinya. Istrimu sudah kugenggam di tangan. Aku juga tidak melihatmu. Membuatku apa? Tidak malu. Ayo. Dibandingkan denganmu, aku mengaku kalah. Menyungging kalah. Kalian, dua orang ini. Jika kalian memiliki persoalan pribadi, selesaikan setelah jamuan makan malam. Hari ini adalah hari yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah kedokteran. Tolong utamakan kepentingan bersama. Ini bukan urusan pribadi. Liu Ziyuan, kau mencuri proyek penelitianku. Sel punca super. Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku adalah pencipta dari sel punca super. Kau bilang itu milikmu. Apa kau punya bukti? Sel stem super ada di dalamnya. Kalau begitu, buka saja. Biarkan semua orang melihat dengan jelas. Medis butuh saksi. Bukan omong kosong belaka. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu. 3 hal yang jelas. Hahaha. Dr. Su. Apakah kamu meneliti udara? Kamu hanya meneliti kesepian. Hahaha. Di mana barangnya? Aku jelas-jelas menaruhnya di dalam. Ada yang bergerak? Barangnya diletakkan di mana? Kamu masih ingat? Di kamar tidur. Apakah ada orang lain yang tahu? Di mana? Sayang, aku tahu kamu mendekati kakakku. Ini ada tujuannya. Bicara tentang apakah barang itu kamu curi. Tumpukan, tumpukan. Saya percaya dia. Aduh, kalian jangan berakting lagi. Kalian pikir kalian itu pemenang Oscar ya? Menggunakan kotak kosong berpura-pura. Ini adalah hal yang sangat serius. Menurut aturan di dunia medis, apa yang harus dilakukan? Seluruh industri akan memboikotnya. Jangan sentuh kakak perempuan saya. Bisakah? Mungkin dia menyimpannya di tempat lain di rumah. Saya akan kembali mengambilnya. Jangan mencarinya lagi. Ada di sini. Sekarang di seluruh dunia, hanya ada 1 tabung sampel ini. Bahkan jika kalian menggali seluruh Jiangcheng, kalian tidak akan menemukan yang kedua. Ternyata dia yang mencurinya. Su Qingge, aku sudah bilang kalau kamu tidak akan tertawa terakhir. Bagaimana? Apakah kamu mau menyerah padaku? Asalkan kamu mau kembali ke sisiku, aku bisa mengabaikan segalanya. Aku juga bisa. Pada pemberian nama super, tambahkan namamu. Walaupun aku tidak memiliki apa-apa, aku tetap tidak sudi bergaul dengan orang seperti kamu. Berambisi, kau memang masih seperti dulu. Saat terjepit tetap saja keras kepala. Aduh, dengan orang seperti ini, wanita apa bicara? Kami mendapatkan proyek Supercell induk. Apa? Jenis wanita yang tidak bisa didapat. Kalau begitu, di bawah panggung, lihat aku dengan baik. Sepanjang jalan bunga-bunga indah, melangkah ke awan. Mungkin di masa depan, saat aku memandangmu dari atas, aku bisa merasakan sedikit belas kasihan. Ada orang sepertimu yang naik pangkat. Sungguh memalukan bagi dunia kedokteran. Kemarahan karena ketidakmampuan. Embrio bangga apa adanya. Kekasih kecil. Liu Ziyuan, kamu kekasih kecil. Qingge, jangan sedih. Dia tidak akan berakhir dengan baik. Ayo pergi.
Apakah kamu ingin menerima nasib seperti ini? Kalau tidak, bagaimana? Ayo kita hadapi dia. Liu Ziyuan. Aku tidak percaya apa yang ada di tanganmu itu. Benar. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Itu. Aku bahkan ingin bilang itu hanya air pewarna. Tentu saja itu benar. Ini asalnya. Kamu lebih tahu dari saya. Bukan begitu? Maaf. Saya ragu. Baiklah. Ambil kertas uji. Jika ini benar, selula super, tes akan segera berubah menjadi biru. Semua orang perhatikan baik-baik. Selanjutnya, ini adalah saat menyaksikan keajaiban. Bagaimana? Sekarang kau terima saja kalah? Lihat sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa ini tidak berubah warnanya ya? Ini tidak mungkin. Karena yang Anda pegang itu palsu. Apa yang Anda katakan? Ini. Yang ini yang asli. Tolol. Kau lagi bikin ketakutan aku. Xiao Tianxie. Kau pikir ini lucu ya? Terlalu jauh. Main-main begini bisa berbahaya loh. Kau bikin aku ketakutan. Untung-untung. Ini loh. Itu bukan di kamarmu. Itu adalah. Pada hari itu. Ketika kamu berhasil menunjukkan. Ketika aku memelukmu dan berputar. Itu diganti oleh orang lain. Aku tahu. Mereka tidak akan membiarkan. Kesempatan seperti ini. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu bilang kita palsu. Aku juga bilang itu. Palsu. Coba mereka. Ini. Tianxie kakak. Apa yang terjadi? Tentang barang palsu dan asli. Nanti saja kita bicarakan. Yang paling penting sekarang adalah memberikan keadilan kepada Ketua Chen. Situasinya sudah berkembang. Sangat jelas. King Ge tentang masalah sel punca super telah menerbitkan puluhan artikel di dalam dan luar negeri. Apakah sekarang kamu harus mengumumkan siapa sebenarnya sel punca super itu? Pengembang. Baiklah, saya umumkan. Pengembang sel punca super yang sebenarnya adalah Su Qingge. Selamat, Qingge. Selamat, kakak. Saya ucapkan selamat padamu. Akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Namun, pada saat yang sama saya umumkan, teknologi ini diwakili oleh yayasan. Diberikan secara eksklusif dan permanen kepada Henry Capital. Baiklah, baiklah. Semua orang sangat senang. Ketua Chen. Apa maksudmu? Kedokteran tanpa batas. Selama itu diterapkan pada manusia, itu sudah cukup. Kedokteran tanpa batas. Tapi dokter memiliki kewarganegaraan. Berpikirlah tinggi. Jangan menghitung-hitung. Aku tinggi kamu. Oh, aku mengerti. Kamu berdua sudah merencanakan ini. Apa Little Cutie yang akan menjadi ketua? Sudah lama dibayar. Cheng selesai. Satu kelompok kotor. Kalian semua sudah berkonspirasi. Baru sekarang terlihat ya. Kalian memang bodoh sekali. Siapa peduli mau dijual kepada siapa? Mereka hanya peduli pada keuntungan. Uang bisa membuat setan bekerja. Kalian para kecil lucu. Ini kalian. Akhirnya seperti ini. Terimalah nasib kalian, para kecil lucu. Baiklah. Ternyata yayasan berakhir menjadi yang paling rendahan, para kecil lucu. Sepertinya, saatnya aku bertindak. Maaf. Kamu tidak berhak untuk bertindak. Jika kalian terus mengganggu, aku akan segera memanggil orang untuk menangkapmu. Mengacaukan acara, menghentikan transaksi, mengurangi kerusakan medis. Cukup untuk kalian minum satu pot. Ayo kita pergi. Saya akan melaporkan mereka kepada atasan.
Akan ada yang mengurus mereka. Hahaha. Dewan Fondasi langsung mengendalikan Longdu. Kemana lagi kau bisa protes? Kecuali kau bisa langsung ke surga. Agar para pemimpin melihat sendiri. Selain itu, protes kalian sama saja seperti buang angin. Hahaha. Kalian benar-benar terlalu memaksa. Aku memang menggertakmu. Kamu bisa apa padaku? Pukul aku saja. Kekasih kecil. Semua dengarkan? Dia yang menyuruhku untuk memukul. Permintaan yang begitu berlebihan. Seumur hidupku belum pernah melihatnya. Kalian berani memukulku. Lakukan padanya. Siapa yang berani? Ada apa? Takut, kan? Kamu cukup tahu keadaan, ya? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Orang-orang yang aku bawa hari ini. Sangat banyak. Jika kamu berlutut sekarang, dan menjilat sepatuku, mungkin aku tidak akan membuatmu terlihat begitu jelek. Jiasin. Giliranmu tampil. Aku. Aku. Betul, memang kamu. Ambil cincin kunomu itu. Aku tidak punya cincin kuno. Kamu kalau ada, pikirkan lagi. Aku akan berpikir. Sepertinya aku benar-benar punya. Xiao Tianchai, jangan sekali lagi gunakan trik apapun. Mengakui kalah bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi terus-menerus tidak mau mengakui kalah. Justru yang memalukan. Kamu dan aku tidak akan pernah bisa dibandingkan. Kamu angkat itu. Semua sudah berakhir. Apa ini? Cincin kuno Tianchai. Lambang Dewa Perang Tianchai. Menghadap Dewa Perang Tianchai. Cincin kuno Tianchai ada di sini. Siapa berani tidak menghormati? Salam kepada Dewa Perang Tianxie. Selesai. Memukul sarang tawon. Salam kepada Dewa Perang Tianxie. Tianxie, kau cepat bersujud. Jika tidak menghormati Dewa Perang Tianxie, konsekuensinya sangat serius. Ketua Yayasan. Mengabaikan hukum dan etika tidak pantas menduduki posisi. Diberhentikan dari jabatan. Selanjutnya, kamu akan mengambil alih posisi ini. Menjadi ketua yayasan. Cepat umumkan hasilnya. Aku mengumumkan ini atas nama ketua yayasan. Mengumumkan pencopotan. Kekuasaan perwakilan Henry Group. Teknologi sel punca biologis. Sepenuhnya ditangani oleh Su Qingge. Siapa yang tidak setuju? Jika tidak ada yang tidak setuju, KTT medis kali ini di sini berakhir. Tunggu. Cincin kuno Tianche hanya membuat kalian takut seperti ini. Sungguh lucu. Jangan bicara tentang Dewa Perang Tianche. Tidak berada di sini. Bahkan jika dia berada di sini, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dr. Liu, kepalamu sudah rusak. Tidak menghormati Jenderal Tianche. Apakah kamu ingin mati? Jenderal Tianche itu apa sih? Ketika saya datang kali ini, keluarga Henry, Nona Vivian, sudah mengirim ratusan orang, ahli terkemuka membantu saya. Sel punca super ingin saya bawa pergi. Pengembang Su Qingge, saya juga ingin membawanya pergi. Saya ingin lihat, hari ini siapa di antara kalian yang bisa menghentikan saya? Keren. Hahaha. Begitu sampai di luar negeri. Mengandalkan teknologi sel punca super. Saya akan menjadi legenda. Saya akan melawanmu. Hari ini kamu harus ada di sini juga. Hanya dengan kamu saja tidak layak. Ada orang. Permainan Xiao Tianchi sudah berakhir. Hahaha. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa mengenali siapa yang ada di pihakmu. Tidak bisa membedakannya. Hamba menghadap Dewa Perang. Bagaimana perkembangan situasinya? Keluarga Henry telah dihapuskan. Bagus kerjanya.
Terima kasih pujian dari Dewa Perang. Kau adalah Dewa Perang Tianche. Tidak ada dusta. Dewa Perang Tianche. Warisan keluarga Yo selama bertahun-tahun. Semua telah hancur oleh tangan saya. Saya benar-benar sudah tua dan lupa. Beras yang begitu hebat ini, cucuku bahkan tidak bisa mengendalikannya. Saya lupa. Pemanah suci, bagaimana kita harus menanganinya? Bawa dia pergi. Tangani dia seperti kasus mata-mata. Ya. Xiao Tianche, kau terlalu licik. Kau berpura-pura lemah untuk menang. Kau terlalu jahat. Kau tidak akan mendapat untung. Aku sudah mencurigaimu, kecil manis pengecut. Lebih benci daripada keluarga Henry. Xiao Tianche, oh tidak, itu. Pahlawan taktik Tianche saya. Saya salah. Maafkan saya. Saya tidak sebanding dengan bahkan 1,5 bintang dari Anda. Dari Anda. Tolong biarkan aku. Aku ini sampah. Yo Hao. Kau berkuasa di Jiangcheng. Sombong dan angkuh. Sungguh lebih buruk daripada anjing dan babi. Ya, aku lebih buruk daripada anjing dan babi. Aku lebih buruk daripada binatang buas. Saya salah. Tenang saja. Saya benar-benar tidak berniat membunuhmu. Terima kasih, Dewa Perang Tianchao. Terima kasih. Tapi kamu tunggu saja sisa hidupmu. Untuk masuk penjara. Ruang tidur bersama. Sel penjara berat. Tidak. Tenang saja. Saya akan menyapa orang-orang di dalam, agar mereka memperhatikan dengan baik. Jangan. Saya dengar orang di dalam melihat babi. Mata juga bisa menjadi hijau. Bawa pergi. Jangan ambil Dewa Perang Tianche. Dewa Perang Tianche. Jangan. Aku akan melawanmu. HMPH. Lanzhong. Yang perlu ditangkap, tangkap. Yang perlu pergi, pergi. Maafkan saya. Maafkan saya, para wanita cantik. Maafkan saya, sungguh saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu dari kalian. Hanya saja karena mata-mata terlalu banyak. Jadi aku terpaksa melakukan ini. Tidak berani. Bukankah sudah ku mengerti kesalahanku? Jangan menangis. Ting. Orang hanya tahu kamu hebat, namun tidak disangka statusmu begitu tinggi. Membuat kita pusing dan marah. Setelah pulang ke rumah, aku akan membiarkan kalian melampiaskan kemarahan ini. Hari ini aku masih ada tugas penerbangan. Aku pergi dulu, tidak mau memikirkannya lagi. Kekasih. Bukan. Idol. Kau benar-benar idolaku. Tianche Zanshen. Bagaimana? Apakah berbeda dari yang kamu bayangkan? Awalnya merasa perbedaannya sangat besar, tapi saat kamu menunjukkan aura yang mengesankan, aku merasa seharusnya seperti ini. Akhirnya aku melihat Tianche Zanshen yang hidup. Nanti, kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Aku pasti akan memeluk erat kakimu. Cantik sekali. Jangan bersikap tidak sopan. Kakak. Kenapa kamu harus menjaga jarak? Kakak ipar paling suka adalah kamu. Kedepannya kamu bisa menikmati hidup. Menjijikan. Ternyata malam itu adalah kamu. Tidak heran sentuhan di antara kita akan terasa akrab. Aku juga minum alkohol malam itu. Aku juga punya tanggung jawab. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi ini masih milikmu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tunggu aku pulang ke rumah malam ini ya. Kamu tidak malu diri, benar-benar jahat. Nah, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku masih ada satu hal yang belum diselesaikan. Tunggu saya selesai. Saya akan pulang. Tuan, mau layanan apa? Saya butuh
Layananmu. Kau, bagaimana kau di sini? Kaget, kan? Seharusnya kau sudah punya firasat. Bagaimanapun juga, dengan kecerdasanmu. Seharusnya kamu bisa menebak dengan cepat bahwa hari ini akan tiba. Kapan kamu mengetahuinya? Sebenarnya, sampai kemarin malam, saya masih belum bisa memastikan, sampai Liu Ziyuan bawa keluar sel super palsu yang palsu itu. 5 kalau tidak. Kau benar-benar bisa lolos. Sebagai putri sulung keluarga Henry, kau tidak seharusnya turun sendiri untuk mencuri hasil penelitian King Ge. Kau menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Ternyata tidak terduga. Langkah catur salah satu. Sia-sia. Tumpukan Miss Vivian Henry. Kamu ditangkap. Jatuh kepadamu. Aku dengan senang hati. Sebelum menangkapmu, aku pikir perasaan kita harusnya sekarang diakhiri. Ya, tentang kejadian itu malam itu, aku masih teringat. Mari kita lanjutkan malam itu.